Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikita Medi di sini. Cikita Medi. Nomor GM. Nongkrong bareng gila film. Bersama dengan Kiki dan juga Ruli. Apa kabar setelah seminggu? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman yang di rumah yang nonton di Pasti Arena? tentunya baik dong. Semoga dalam keadaan baik-baik juga. Sip. Sip. Hari ini kita mau bahas berbagai macam Berbagai macam cara apa sih? Ada apa aja hari ini di Pertama, intermezzo dulu dong. Sip, ada tentunya. intermezzo. Kemudian Ada- ada Hype Movie. Yes. Kemudian Movie. ada Project BTS. One more Oh, episode, one more episode dulu, dulu. Kiki. Udah berapa lama? Baru seminggu. Terus abis itu ada Project BTS, baru deh terakhir ada Games. Games. Dan kita mempunyai guest. Oh iya, nanti ada guest. Wah, Ada siapakah guest. itu? Wow. Tunggu saja. Oke, langsung Oke, saja. kita masuk ke segmen pertama kita, intermezzo. Cini. Hey, balik lagi. Oke, Di intermezzo kali ini kita akan membahas banyak ada trivia, ada fun facts, ada info juga, ada update ya. Nih, Iya. kita lihat pertama ada salah apa. satunya apa tuh? Ini siapakah ini? Siapa, Ini Kiks? Matthew McConaughey. Gimana sih bacanya? Matthew McConaughey. Hey. Apa jeber mulutnya? Hey. Jadi ini di film The Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street. Nah, sebenarnya di adegan ini sebenarnya sengaja dibikin sama dia kayak apa ya, improve. Oh, improvisasi Kan kayak, adegan. Oke. gitu-gitu Oh, kan. iya, Jadi dia tuh selalu ngelakuin apa namanya ibaratnya ritual ini sebelum melakukan syuting. Tapi Oke. pas lagi main film sama Leonardo DiCaprio, dia melakukan ini. Oh, untuk lagi. Gitu lah. Terus Leo tuh kayak nengok dulu gitu kayak setuju apa ngapain enggak? sih? Oh, iya. Kayak setuju nggak sama penulisnya berarti gitu kan? Siapa sih penulisnya kalau nggak salah? Lupa. Begitulah ya. Ya. Atau sama si penulisnya di approve gitu ibaratnya sama sutradara juga di approve. Kayak ya udah akhirnya dia ngikutin alurnya aja. Jadi improvisasi dalam berakting pas Iya. lagi main film juga kadang-kadang dilakukan oleh seorang aktor gitu ya. Penting banget. Sip. Sip, Oke. Selanjutnya. Berikutnya. Ih, Wah, ini film baper. 500 Summer ya? Ya, 500 Days of Summer. Iya. Jadi 500 Days of Summer, kamu nonton gak sih? Enggak ya? Aduh, film baper nggak nonton. Daripada baper? Oh iya benar juga. Jadi cerita 500 of Summer ini 75% berdasarkan kisah nyata. Dari si Kisah penulisnya? nyata penulisnya betul. Wow. Jadi sebenarnya dia tuh cinta, apa sih? Iya, Pupus gitu nggak sih? iya kandas. Kandas kan, Kandas. mereka pacaran tapi putus hilang akhirnya gitu kan? Dibilang pacaran juga Enggak juga. enggak juga, deket aja, deket cuman ya saling Kayak- klik sih sebenarnya. TTM gitu ya? Iya, Teman tapi mesra gitu. Tapi enggak juga. Nggak tahu ah. mesra juga. Enggak Mereka juga. sering, ya maksudnya intimasinya tuh sebenarnya chemistry-nya dapet banget antara si Joseph Gordon-Levitt sama Zoe Deschanel. Iya, Deschanel. Jadi si writersnya dan karakternya si Zoe itu memang benar-benar sama Si ex-nya si ex si penulis itu. Waduh. Jadi emang begitulah karakternya. Kadang-kadang kita juga yang nonton juga, nyebelin juga nih karakter si Summer. Cuman ya, jadi film it's just bagus juga. Bagus deh. Sip, Oke. ada lagi? Berikutnya, Selanjutnya. ting. Wah, ini Battle Plan, ini Tooth Fairy ya bukan? Kan, dari film Battle Plan Home Alone. Home Alone. Oh, keren Tooth Fairy. Jadi Home Alone berapa nih? Home Alone pertama. Pertama. Oke. Jadi kan si Kevin itu yang diperanin sama Macaulay Macaulay Culkin. Culkin. Jadi dia ngegambar beneran dong. Oh, ini gambar dia beneran. Gambar dia beneran. Oh, oke. Demi untuk karakter dia gitu. Oh, Keren banget gak sih? oke Kayak juga. umur Jadi segitu itu bukan- jago banget gambar. Hmm. Aku gambar rumah aja bentuknya nggak jelas ya.
Jadi ini benar-benar dia yang bikin gitu ya. Jadi dia benar-benar dia Jadi yang bukan bikin. disiapkan oleh tim produksi, bukan disiapkan oleh ini, tapi digambar sendiri oleh sang aktor. Kayak bisa bikin game board gitu nggak sih? Iya sih, konsep board game ya. Board game, game board. Board game. Ya, aku tahu game board. Oke. Ya, sip. Ada lagi Selanjutnya. yang berikutnya, selanjutnya. Wah, Wah. Expendables. Bukan. Apa yang ini? G.I. Joe. Oh, G.I. Joe. Iya, Kok G.I. nggak ada Joe. itunya? Oh iya ya, masih Itu. masih yang pertama ya nih ya? Iya, G.I. Joe yang pertama. Masih yang Rise of Cobra. Rise of Cobra. Ada Ada apa di sini? Ada Dennis Quaid sebagai General Hawk. Yang tengah tuh. Nah, Dennis masih ada Quaid kan ya? masih ada. Nah, Dennis Quaid ini dia menerima peran sebagai General Hawk karena anaknya juga penggemar G.I. Joe. G.I. Joe. Jadi, wah, Jadi terima karena langsung. Anaknya langsung diterima peran. Tapi Dan rata-rata dia pasti kayak begitu ya? menyelesaikan semua part scene-nya dia itu cuma dalam waktu 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Emang sebenarnya total dari film ini filmingnya berapa hari? 2 bulan itu ya kenapa? Filmingnya itu berapa lama emang sebenarnya? Produksinya nggak tahu saya berapa lama. Cuman 2 bulan semua scene dia udah selesai dia lakukan. Wow. Saking mungkin semangatnya atau ininya kali. Iya sih ya. Terus ada satu lagi si Idris Elba. nggak ada Idris Elba. Itu siapa? Itu aktor apa keturunan Afrika siapa namanya susah aku apa gitu. Osas. Nggak si yang jadi Snake Eyes. Ray Park namanya. Nah, Ray Park ini dia kan dikasih kostum ya, suit. Nah, iya, ngetat, saking ngetatnya dia nggak nyaman, dia bawa pulang kostumnya. Dia bawa pulang, saya mau latihan dulu pakai kostum, saya mau latihan dulu gimana gerak pakai kostum ini. Karena kostumnya si Ray Park ini terbuat dari rubber, campuran rubber yang ngepres dan ya emang untuk membentuk body sih, cuman ya nggak nyaman banget. Ya dia butuh adaptasi. Jadi saking dia butuh adaptasinya, kostumnya dibawa pulang sama dia. Saya bawa pulang dulu ya, saya mau pakai. Jadi dia pakai saya buat membiasakan tidur, diri. buat mandi ya sekalian. Karena kan dia fighting scene-nya juga pakai kostum itu. Gitu ceritanya. Yang paling kiri ya? Ya, Ray Park. Yang paling kiri kanan dari foto ini dia kiri. Iya. Sip, ada lagi yang mukanya bukan sih? Iya. Nah, siapa nih? Ini siapa? Apa Cino? Robert Downey Jr. Oh, RDJ. Iya, RDJ. RDJ belum. Di film apa? Endgame. Endgame. Ini Endgame ya? Kok kelihatan tua sekali ya dia? Ya emang tua kan. Oh iya. Tapi ganteng. Iya. Kenapa Kenapa RDJ di Endgame? Jadi dia di lokasi syuting itu selalu naruh snack-nya dia. Diumpetin snack-nya di seluruh lokasi. Oh. Jadi ketika dia ada adegan yang ada di gedung apa tuh namanya ini? Avenger apa namanya? Avenger Tower. Ya, Avenger. bukan. Star Tower. Ya, Star Tower yang gede banget itu loh, yang itu. Ya di plafon yang di atas. Kan dia kan ada adegan meeting kan. Terus gue lapar ibaratnya gitu kan. Terus dia nemuin, oh ini ada snack. Itu snack dia beneran dong. Najong banget sumpah. Ya Allah. Jadi dia gitu, butuh ngemil kali. Butuh ngemil karena memang dia spesial banget. Dia kan selalu bawa kotak box makanan gitu. Jadi memang dia mempersiapkan diri untuk dianya sendiri. Buat dirinya sendiri. Lain nggak boleh. Boleh. Oh, boleh. Makanya disebar terserah di untuk titik. siapa aja yang makan ibaratnya. Loyal sekali, baik sekali. Memang dia baik banget. Oke, selanjutnya. Daredevil ya? Bukan. Oh ini Shadow Man. Iya. Fast Man. Bukan. Yang main pokoknya si ini kan Liam Neeson. Bukan Liam Neeson. Ini Rorschach di film Watchmen. Oh bukan. Salah berarti. Salah. Nah, kesotawan ini membunuhku. Iyalah. Nah, Rorschach. Kiki kan kalau nggak salah Kiki psikologi ya. Kiki tahu Rorschach nggak? Herman Rorschach. Rorschach, iya tahu. Ya, nama karakternya juga sama dengan nama Herman Rorschach yang menemukan Inkblot tes. Iya, jadi topengnya itu memang terinspirasi gambar dari Inkblot tes psikometrinya itu. Rorschach. Pernah pakai tes Rorschach? Pernah dites? Aku kan kebetulan kalau misalkan di kampus sih kayak cuma kayak kita nggak pernah manggil orang ya kan gitu, hanya
selalu belajar kayak ini begini oh iya tahu tapi kan nggak masuk ya, nggak ngerti. Itulah. Kurang lebih aku tahu gitu gambar-gambarnya. Gambar-gambar Ingblood-nya ya. Iya. Ya, itulah. Jadi kan memang sama gitu. Kayak kupu-kupu ya. Iya. Karakter si Rorschach juga kan kadang-kadang pemarah, kadang-kadang dia bisa ngikutin joke-nya si karakter yang ada joke-nya itu, kadang-kadang marah. Namanya? Emosinya juga nggak stabil, jadi ya mirip dengan Rorschach test itu sendiri. Kadang kan untuk menggambarkan identitasnya gimana. Oke. Dah, ada lagi berikutnya. Ting. Lagi-lagi kita ingatkan lagi bahwa Bilal sudah tayang di YouTube Anak Ayam. Ternyata Bilal sudah masuk seleksi yang kedua di apa tuh? Live of Film Festival. Wow. Jadi tahap 1 sekarang udah lolos tahap keduanya. Tahap kedua. Moga-moga lolos sampai Kalau tahap berikutnya dan bisa menang. Nggak bisa lolos ngapain? Ya mungkin bisa jadi pemenang. Kalau jadi pemenang berangkat ke Prancis ya? Ya mungkin diundang screening di sana. Kita. Mudah-mudahan sih kita diundang ya, kita ada promo gitu tahu, ya kan. Promo, cukup tahu aja gitu kan. Kalau nggak diajak ya cukup tahu cukup aja. Tahu aja gitu kan kayak jadi kita balikin lagi. Ih, apa itu Bilal gitu kan? Nggak ngajak kita gitu kan. Oh my god. Ajak ya kalau menang ya. Nah, sip ya udah kita doakan aja semoga Bilal lolos dan menjadi pemenang. Asik. Sip. Oke. Dah gitu aja untuk segmen pertama kita intermezzo. Yep. Kita rehat sebentar 2-3 menit, nanti kita kembali lagi dengan segmen berikutnya. Hai, bye bye.